Malam ini, dia milikmu. Aku masih lebih suka mereka yang sedikit lebih sadar. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Departemen Kepolisian dalam urusan resmi. Mereka sudah di sini. Nona Zumioyun, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda melakukan pembunuhan? Nona Zumioyun, tolong jawab langsung. Nona Zumioyun, bolehkah saya bertanya, mengapa Anda melakukan pembunuhan? Nona Zumioyun, tolong jawab. Nona Zumioyun, tolong jawab. Tuan, semuanya berjalan sesuai rencana. Pria itu sudah mati. Chu Miaoyun ditangkap polisi. Bagus. Aku mengerti. Kau harus mundur dulu. Sisa masalahnya akan ditangani oleh orang lain. Tuan, Yin Kue, pergi. Dan bereskan sisa-sisa masalah untukku. ya Tuan. Permisi, kami sementara tidak menerima tamu di sini. Zumioyun, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu. Kapten Jay, apakah dia sudah mengaku? Tidak. Tadi malam, resepsionis di hotel itu meninggal. Lihatlah baik-baik. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia pasti sudah terpengaruh. Kalau begitu, aku akan memeriksanya. Jing Chuan, setelah beberapa waktu, maukah kau menikah denganku? Baiklah. Dokter Leng, tunanganku. Tuan Long, Nona Zumioyun dia telah mengalami trauma yang signifikan. Diagnosis awal adalah bahwa dia kemungkinan menderita trauma psikologis akibat stres. Trauma psikologis akibat stres. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Long, Anda banyak mengalami tekanan mental akhir-akhir ini. Kebetulan, ruang konsultasi saya kosong. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Baiklah. Baiklah Tuan Long, Anda boleh bangun sekarang. Baru-baru ini, karena masalah Nona Zumioyun, perusahaan telah mengalami kerugian yang cukup besar bukan? Namun saya tetap menyarankan Anda untuk beristirahat yang cukup. Dokter Leng, kemampuan hipnotismu semakin hebat. Ngomong-ngomong, saya masih cukup menyukai Zumioyun. Dia cantik dan memiliki kepribadian yang baik. Saya sulit percaya dia akan melakukan pembunuhan. Apakah Dokter Leng juga seorang penggemar? Hanya preferensi pribadi. Saya masih harus segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Zumioyun. Kalau begitu kau benar-benar peduli pada tunanganku. Tuan Long, The film was translated and narrated by apa M. maksudnya Media. ini? Maksudku adalah, ini seharusnya sudah melebihi apa yang seharusnya dipedulikan seorang dokter, bukan begitu?
Tuan Long. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda benar-benar menyukai Zu Miaoyun? Atau status keluarga Su? Tenang saja Tuan Long. Sebagai seorang psikolog, saya harus bertanggung jawab atas pasien saya. Aku harap begitu. Saya tidak menyangka, saya juga akan mengalami saat-saat hipnosis gagal. Sayang sekali. Long Jingchuan. Zu Miaoyun hanya bisa menjadi milikku. Jingchuan? Apakah itu kau? Bukan aku. Bukan aku, orang itu tidak dibunuh olehku. Orang itu tidak dibunuh olehku. Bagaimana kalau begini? Saya akan membawa Anda ke tempat yang aman. Baiklah. Stasiun ini melaporkan, artis populer Chu Miaoyun menghilang tadi malam. Biro Keamanan Publik telah membentuk satuan tugas khusus dan telah meluncurkan penyelidikan. Stasiun ini akan terus mengikuti perkembangannya. Jingchuan, kau dulu tidak pernah minum alkohol. Memang. Rasanya memang tidak enak. Mengapa? Mengapa? Mengapa kau tidak pernah mau melihatku? Meskipun kita bertemu lebih awal. Yang kau pedulikan, tidak lebih dari aliansi pernikahanmu dengan keluarga Chu. Entah itu aku atau adikku. Apa bedanya? Aliansi pernikahan. Ya. Aku hampir lupa. Apa yang keluarga Su lakukan pada The film was keluargaku dulu. translated and Tapi setelah narrated bertahun-tahun by ini, M Media. perasaanku pada Su Miaoyun telah berkembang secara tulus. Kau sangat baik. Dalam beberapa aspek, kau bahkan lebih luar biasa daripada kakakmu. Tapi aku hanya mencintai Miaoyun. Miaoyun. Di mana sebenarnya kau? Apa yang sedang kau lakukan? Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Saya pasti akan menyembuhkan Anda. Jangan khawatir. Di sini sangat aman. Dan tidak ada siapapun yang akan mengganggu Anda. Jangan mendekat. Baiklah. Long Jingchuan sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta Anda. Dia hanya tidak peduli pada Anda. Dia hanya ingin menggunakan Anda sebagai alat untuk menyelamatkan keluarga Lon. Aku tidak mendengarkan. Baiklah, kalau begitu bagaimana? Anda istirahat dulu. Jingchuan? Di mana kau? Mengapa kau tidak datang menyelamatkanku? Adikku tersayang? Tidak menyangka ini kan?
Aku sudah memasang perangkat penyadap di ponselmu sejak lama. Aku tidak menyangka kau masih tidak menyerah. Jing Chuan hanya bisa menjadi milikku. Tuan, The tolong film aku. was translated Jangan and khawatir. narrated by Semuanya. M Media. Berjalan sesuai rencana. Siapa? Kenapa kau ada di sini? Jing Chuan, melihat kau tidak nafsu makan akhir-akhir ini, aku khusus membuatkan sup ayam untukmu. Cepat cicipi. Miao Yan, jangan datang ke sini lagi di masa depan. Jing Chuan, Ikutlah denganku. Seseorang benar-benar ingin membunuhku. Siapa sebenarnya itu? Miao Yan, aku akan menahannya sebentar. Kau cari kesempatan dan cepat lari. tidak Jing Chuan. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Jing Chuan, Teman, pertama jawab satu pertanyaan. Siapa yang mengirimmu? orang mati, tidak perlu tahu sebanyak itu. Jing Chuan, Miao Yan. Miao Yan, kenapa kau begitu bodoh? semua yang kulakukan adalah untukmu. Jangan bergerak. Aku akan menelepon ambulans untukmu. Kakek, Kau di sini. Kemarilah duduk di sini. Jing Chuan. Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Tetua Su, The film was Tolong bicara langsung translated apapun and yang ingin kau narrated katakan. by M Media. Biao Yin sudah lama menghilang. Pertunanganmu dengannya tidak ada gunanya diulur-ulur lagi. Menurutku, atas inisiatifku sendiri, aku akan membatalkan pertunangan ini. Tetua Su, bukankah ini tidak pantas? Hei, jangan gelisah. Jangan gelisah. Maksudku adalah, setelah pertunanganmu dengan Biao Yin dibatalkan, lalu dengan Biao Yan, kakek, apa yang kau katakan? Tetua Su, Jing Chuan, aku tahu. Kau masih menyimpan sedikit perasaan pada Miao Yan. Tapi mengingat situasi saat ini, kau harus melepaskannya. Untungnya aku punya 2 cucu perempuan. Aku sangat menyayangi keduanya. Keluarga Zhu berutang pada keluarga Long. Terlalu banyak. Miao Yun, bagaimana kamu bisa keluar? Apa Dr. Lang? Apakah kau masih berniat memenjarakanku? Miao Yun, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Tapi aku ingin pulang. Miao Yun, aku tahu kamu ingin kembali untuk mencari Long Jingchuan, tapi aku memberitahumu sudah terlambat. Selama perawatanmu, Long Jingchuan sudah bersama dengan adikmu yang baik. Apa yang kau katakan? Tidak. Tidak mungkin. Lihat, dalam beberapa hari akan menjadi ulang tahun ke-70 kakekmu. Saat itu dia akan secara pribadi mengumumkan pertunangan Long Jingchuan dan Su Miaoyan. Adapun pertunanganmu, itu sudah dibatalkan olehnya sejak lama. Aku tidak percaya.
Hal seperti itu, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada aku kan? Aku akan keluar sebentar. Kamu tetap di sini sendirian sebentar. Pikirkan baik-baik. Tidak. Sepupu, jika kamu terus menatap seorang gadis seperti itu, bukankah itu sangat tidak sopan? Sepupu Lin Shu, menghabiskan bertahun-tahun di luar negeri tidak sia-sia. Kamu sudah belajar cukup banyak keterampilan bukan? Kamu bahkan tidak perlu melihat untuk tahu itu aku. Sepupu, apa kau mempertanyakan kemampuanku sebagai petugas polisi? Dari jarak 10 meter, aku sudah bisa mencium bau bajingan darimu. Itu bukan kemampuan seorang polisi. Itu kemampuan anjing polisi. Benar. Jangan keterlaluan, Long. Jing Chuan, aku tidak akan mengganggu reuni saudaramu. Setelah menggoda kakak, kau menggoda adik, bajingan. Baiklah. Apa yang kamu bicarakan? Kakak, sekarang ada rumor di mana-mana tentangmu dan pertunangan Cumi Aoyan itu sudah menjadi trending di pencarian populer hiburan. Sekarang semua orang The mengutukmu. film was translated and Sepupu, narrated by bisakah M kamu Media. membatalkan pertunangan dengan Cumi Aoyan itu? Cumi Aoyan itu bukan orang baik. Kakak, Maafkan aku. Aku tahu Miaoyan. Meskipun dia terlihat sedikit keras kepala dan berkemauan keras, dia jelas bukan orang jahat. Dia bahkan, untuk menyelamatkanku, mengambil pisau sendiri. hei kakak, mau kemana? Sudah waktunya ini berakhir. Miaoyan, meskipun dia terlihat sedikit keras kepala dan berkemauan keras, dia jelas bukan orang jahat. Dia bahkan, untuk menyelamatkanku, mengambil pisau sendiri. Jing Chuan? Apakah kau benar-benar bersama Miaoyan? Bersama? Miaoyun, aku melakukan semua ini demi kebaikanmu sendiri. Lihat, pertunanganmu sudah dibatalkan olehnya. Su Miaoyun, bagaimana kau bisa begitu bodoh? Seseorang jelas-jelas benar-benar peduli padamu. Miaoyun, terima kasih banyak kali ini. Saya hampir tidak bisa membayangkan betapa banyak ketakutan yang Anda atasi untuk membantu saya berdiri. Sepertinya Anda sekarang bisa mengatasi ketakutan Anda sendiri. Saya percaya Anda akan segera pulih. Anda seharusnya segera bisa menjalani hidup normal. Ini siapa yang melakukan ini? Su Miaoyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia melakukan ini? Aku akan pergi mencarinya. Jing Chuan. Hari ini,
Kakek akan mengumumkan secara publik pertunangan kita. Aku sebenarnya sedikit gugup. Kenapa kamu gugup? Bukankah seharusnya kamu senang? Aku hanya merasa semua ini seperti mimpi. Aku sangat takut, aku takut suatu hari mimpi itu akan berakhir. Dan semua ini akan menghilang. Itu tidak akan menghilang. Aku berdiri tepat di depanmu. Lihat. Maafkan aku Miaoyan. Di hatiku masih hanya ada kakakmu. Sekarang Miaoyun sudah tiada. Apa yang ingin kulakukan? Hanya merebut kembali semua milik keluarga Longku. Baiklah, baiklah. Miaoyun, hari ini adalah ulang tahun kakekmu. Nanti ketika kamu melihat adikmu dan pria yang mengkhianatimu itu, aku harap kamu bisa mengendalikan dirimu baiklah. Ya. Aku tahu. Miaoyan, The mulai film hari was ini dan translated seterusnya, and lupakan narrated identitasmu. by M. Namamu Media. sekarang Bailing Yao. Kamu adalah seorang desainer perhiasan. Aku harap kamu bisa menggunakan identitas ini untuk hidup bahagia baiklah. Bos Long, aku dengar sebelumnya perusahaanmu hampir bangkrut. Mengandalkan dukungan keluarga Su, kau baru saja bangkit kembali. Aku ingin tahu apakah nasi lunak ini enak. Eni Ngao, apa maksudmu? Jaga bicaramu. Miaoyan ini adalah Namanya Eni Ngao. Dia dulu mengejarku. Apakah Bos Long hanya seorang pria yang bersembunyi di balik wanita, udang tak bertulang? Ya Tuan Muda Eng. Biar ku beritahu. Nasi lunak dari keluarga Su ini lembut dan harum. Sedangkan aku Long Jingchua tidak punya banyak kemampuan. Aku hanya mengandalkan wajah ini. Tuan Muda Eng dengan penampilan ini. Aku kira Tuan Muda An pasti sangat pandai dalam mengelola perusahaan, bukan? Kau bagus Long Jingchuan. Sangat bagus. Eni Ngao, hari ini bukan hanya ulang tahun ke-70 kakekku, tapi juga hari pertunanganku dengan Jing Chuan. Jika kau di sini untuk mengucapkan selamat, kau diterima. Jika kau di sini untuk membuat masalah, silakan pergi. Cukup. Apakah kau sengaja membuat orang tua ini kehilangan muka? Bukankah kau? Teman-teman dari media akan segera masuk. Mereka akhirnya tiba. Selamat datang teman-teman media, teman-teman reporter. Untuk menghadiri jamuan ulang tahunku yang sederhana. Kakek, The film was Kamu sekarang translated Bailing Miao. and narrated by M. Media. Bukan Su Miaoyun. Kendalikan emosimu baiklah. Hari ini juga adalah hari pertunangan cucuku Glen Long Jingchuan. Lihat. Mereka sudah meninggalkanmu. Bapak Long Jingchuan. Jing Chuan. Bapak Long. Bolehkah saya bertanya kapan Anda dan Nona Zu Miaoyan akan menikah? Teman-teman reporter.
Teman-teman reporter. Hari pernikahan cucuku. Dan Long Ding Chuan akan diumumkan secara terpisah. Sekian untuk hari ini. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Chu tua, ku dengar kemampuan keluarga Chu untuk memiliki pencapaiannya saat ini sepenuhnya karena mengakuisisi kekayaan dari keluarga terkemuka tertentu 20 tahun lalu. Benarkah itu? Siapa yang memberitahumu itu? Keluarga Zuku puluhan orang dari atas sampai bawah. Telah bekerja keras selama puluhan tahun. Ini semua adalah aset keluarga yang kami miliki. Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti hari ini, aku punya hak untuk menuduhmu melakukan pencemaran nama baik. Tuan Chu, karena Anda belum menjawab pertanyaan ini, bisakah Anda memberitahu saya setelah Chu Miaoyun menghilang, mengapa dia tidak segera dicari? Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu ini. Semuanya Tetua Su. Aku telah menyiapkan hadiah ucapan selamat untukmu. Ini adalah kisah tentang dua sahabat baik. Aku harap kamu menyukainya. 25 tahun yang lalu, ada dua bersaudara yang tumbuh bersama. Kakak laki-laki itu bermarga Long, dan adik laki-laki itu bermarga Su. Keduanya sepakat untuk memulai bisnis bersama, dan menghasilkan banyak uang. Kakak laki-laki itu jujur dan sederhana, dan bisnisnya berjalan lancar. Adik laki-laki itu di sisi lain pandai dalam manajemen. Meskipun dia menghadapi beberapa kemunduran, dia tetap melakukannya dengan cukup baik. Sayangnya masa-masa indah tidak bertahan lama. Sebuah krisis komersial melanda seluruh pasar. Bisnis adik laki-laki itu gagal. Karena krisis komersial, tidak ada teman yang bersedia membantunya. Hanya kakak laki-lakinya yang tidak tega melihatnya menderita, dan memutuskan untuk membantunya secara finansial. Namun adik laki-laki ini berkolusi dengan beberapa pesaing, dan menggunakan cara-cara tercela untuk memecah belah perusahaan kakak laki-lakinya. Setelah perusahaannya bangkrut, kakak laki-laki itu putus asa. Istrinya juga meninggal karena kesedihan. Katakan padaku, jika kamu adalah satu-satunya anak dari pasangan ini, bukankah seharusnya kamu menuntut dari adik laki-laki ini segala sesuatu yang pernah menjadi milikmu? Long Ding Chuan, omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Long Jingchuan? Kau menjadi menantu keluarga Shu. Karena ini. Sialan. Mengapa kau masih hidup? Tuan-tuan berbohong padaku. Permisi Nona Zumioyun, mengapa Anda membunuh seseorang saat itu? Nona Chu Mingyun, mengapa Anda membunuh seseorang? Di mana sebenarnya Anda bersembunyi? Nona Chu Mingyun, tidak, aku Bei Ling Miao, aku tidak membunuh siapapun. Kakak kau di mana selama ini? Aku mencarimu begitu keras. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Semuanya. Dia bukan Zumioyun, dia hanya terlihat sedikit mirip. Dia pasinku. Namanya Bei Ling Miao. Dia seorang desainer perhiasan. Permisi semuanya, tolong biarkan kami lewat. Permisi. Tidak. Aku perlu meminta penjelasan darinya. En Ying Hao, kenapa tak segera suruh orangmu hentikan dia? Pergi. Chu Miaoyun, mengapa kamu belum mati? Aku akhirnya berhasil mendapatkannya. Tidak, kamu harus mati. Cepat pergi. Berhenti. The film was translated and narrated by M Media. Siapa kau? Kau terlalu banyak bicara omong kosong.
Baiklah. Mari kita bertarung lagi lain kali. Lain kali aku akan membunuhmu. Mioyun. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mioyun. Kau mengenalku. Betapa aku menyukaimu. Aku melakukan semua ini untuk bersamamu. Mioyun. Bisakah kau menerimaku? Mari kita tinggalkan tempat ini. Haruskah kita memulai hidup baru? Apa kau mau buah? Tidak, terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Miaoyun, apa kau tahu bagaimana aku menghabiskan tahun lalu ini? Bagaimana kau bisa melewatinya? Kau sudah pergi selama 372 hari. Selama 372 hari kau pergi itu. Aku memikirkanmu setiap hari. Tuan Long, kau salah orang. Aku bukan orang yang kau cari. Jing Chuan? Miaoyun. Ini benar-benar kau. Jing Chuan? Tahun lalu kau pergi. Kenapa kau tidak pernah menghubungiku? Kali ini, aku akhirnya menangkapmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Aku ingin dengan indah menikah. Miaoyun kau. Su Miaoyun yang lama sudah mati. Sekarang aku adalah Beling Miao. Lagi pula, kau dan Miaoyan sudah bertunangan lagi. Aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Siapa sebenarnya yang akan tahu tentang urusanku? Tindakan Tuan seharusnya tidak salah. Itu kamu. Itu aku. Apakah aku menyinggungmu? Jelas orang sepertimu yang merugikan orang lain. Namun kau berani mengatakan aku merugikanmu. Kamu. Apakah kamu punya bukti? Jika tidak ada bukti, hati-hati aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Di flash drive ini, ada semua bukti kejahatanmu. Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Tuan sudah mengurus semuanya. Bagaimana mungkin masih ada bukti yang tertinggal? Di dalamnya ada semua rekaman pengawasan dari hotel. Pada hari Chu Miaoyun mengalami kecelakaan. Apa kau ingin melihatnya sendiri? Lihat bagaimana tepatnya kau membunuh seseorang. Rekaman yang terekam cukup jelas. Berhenti bicara. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan marah, nona muda kedua Chu. Jangan khawatir, aku tidak punya niat lain. Aku hanya tidak mengerti, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kau menjebak adikmu sendiri. Apakah hanya untuk mewarisi bisnis keluarga Chu? Bisnis keluarga Chu. Sejak kecil aku selalu lebih
Unggul daripada Chu Miaoyun. Dengan aset keluarga Chu di tanganku, mereka akan makmur hari demi hari. Mengapa? Segala sesuatu yang aku perjuangkan dengan keras untuk didapatkan, Chu Miaoyun mendapatkannya dengan begitu mudah. Bahkan pria yang aku cintai hanya menyukai Chu Miaoyun. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku hanyalah pengganti Chu Miaoyun. Bukankah orang yang kau suka adalah sepupuku? Awalnya sepupuku, bisa saja hidup bersama Chu Miaoyun, hidup bahagia. Itu semua karena kau ikut campur. Menjijikkan. Aku tidak ingin mendengar kau mengatakan hal-hal ini hari ini. Aku hanya ingin tahu, siapa sebenarnya di belakangmu yang mengendalikan rencana sebesar ini. Dengan otakmu Chu Miaoyan, kau tidak mungkin bisa melakukannya, kan? Tidak, aku tidak bisa mengatakan. Aku sama sekali tidak bisa mengungkap keberadaan Tuan. Tuan berguna bagiku. Aku tidak bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Paling buruk aku akan mati sendiri. Tuan pasti akan membalaskan dendamku. Jangan terlalu memikirkannya. Aku melakukan semuanya sendiri. Tidak ada siapapun di belakangku. Tidak ada siapa-siapa. Jika kau tidak mau bicara, maka aku tidak bisa menjamin apakah media akan secara luas melaporkan besok tentang nona muda kedua keluarga Chu melakukan pembunuhan dan pembakaran. Karena Nona Cho tidak mau bicara, maka aku akan pergi. Tunggu sebentar. Aku akan memberitahumu. Tapi, setelah aku memberitahumu, bisakah kamu memberiku USB drive itu? Tentu saja. Aku adalah orang yang menghargai keadilan. Selama jawabanmu memuaskanku, aku akan memberimu flash drive itu. Beraninya kamu mengancamku atau kalau tidak? Biarkan Tuan yang menangani hal semacam ini. Aku bahkan tidak tahu siapa orang itu. Aku hanya memanggilnya Tuan. Dan aku tidak bisa menghubunginya. Dia selalu yang datang kepadaku. Bahkan, aku bahkan tidak tahu mengapa dia membantuku. Sepertinya Chu Miaoyan ini hanyalah alat yang menyedihkan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Sekarang, bisakah kau mengembalikan flash drive USB itu kepadaku? Chu Miaoyan, aku menyarankanmu untuk menyerahkan diri. Jika tidak suatu hari, kau akan kehilangan nyawamu. Kau hanyalah pion di tangan organisasi itu. Oh ya, aku lupa memberitahumu. Tidak ada The film apa-apa was di flash drive ini. translated and narrated by Terima kasih, N-Media. sudah memberitahuku begitu banyak informasi. Apa? Kau? Chu Miaoyan, kau seharusnya bersyukur. Jika aku saat ini tidak kekurangan bukti konkret, aku bisa menangkapmu sekarang juga. Orang-orang ini, apa yang kalian lihat? Apa aku semenakutkan itu? Kau rekan kerja baru itu, Lin Shu. Ya, saya Lin Shu. Ada yang bisa kubantu? Nona muda, kau sungguh luar biasa. Ini hari pertamamu melapor tugas hari ini, dan kau sudah terlambat. Cepat ke kantor direktur. Direktur ruang menunggumu. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Siapapun yang menginginkan pekerjaan ini bisa mengambilnya. Tim keamanan publik kami tidak menerima sembarang orang. Zheng Tua, jangan meremehkannya. Pendidikannya lebih tinggi darimu, dan pengalaman penanganan kasusnya tidak kalah darimu. Kau harus membimbingnya dengan baik. Tidak. Sama sekali tidak. Wang Tua, kau tidak bisa memperlakukanku seperti keledai untuk tim produksi. Tubuhku tidak sanggup menahan beban. Aku dengar nona muda itu baru saja kembali dari luar negeri. Karl, aku tidak tahan dengan caranya. Zhang Yi, ini bukan diskusi denganmu. Ini perintah. Aku telah memberikan kontribusi kepada lembaga ini. Aku telah menumpahkan darah untuk rakyat. Ayo, lihat. Aku punya bekas luka pisau sepanjang ini di perutku. Seharusnya aku sudah pensiun sejak lama. Aku belum mencapai prestasi apapun. Aku belum menumpahkan darah, kan? Kakiku penuh dengan plat baja. Lihatlah baik-baik. Kau mencoba bersaing denganku, kan?
Ayo lihat. Di punggungku. 7 lubang peluru. Apa kau tahu? Aku hampir tidak bangun waktu itu. Biarkan aku bekerja dengan benar sampai pensiun. Baiklah. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Kai. Aku yang menggendongmu kembali waktu itu. Dan aku bahkan tertembak di pantat karenanya. Ayo kau lihat juga. Kau lihat dirimu sendiri juga. Kedua pemimpin. Aku. Lin Shu kan? Ya. Ayo. Bagus Kamerat Xiaolin. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Zhang Yi. Kau akan belajar darinya. Direktur, aku harap aku bisa ditugaskan ke pekerjaan garis depan untuk memerangi penjahat dan menjaga ketertiban umum. Aku bukan orang yang mengandalkan koneksi untuk mendapatkan posisi. Lihat. Lihatlah kesadaran Kamerat Xiaolin. Beberapa orang masih mengaku sebagai kamerat lama, tapi sudah memikirkan pensiun. Apakah ini layak bagi negara? Layak bagi rakyat? Ngomong-ngomong Kamerat Xiaolin, Kapten Zheng ini juga pemimpin tim aksi garis depan kami. Aku sudah melihat resumemu. Itu sangat bagus. Jika aku menempatkanmu di logistik, maka aku akan salah besar. Terima kasih, Kapten. Baiklah, pergilah. Zhang Yi, mari kita bicara bisnis. Seseorang melaporkan bahwa yang menghilang setahun yang lalu, bintang besar Zhu Miaoyun. Bagaimana perkembangan kasus itu? Saat ini, kami punya beberapa petunjuk. Hanya saja untuk saat ini, kami belum bisa mendapatkan bukti kunci. Kematian resepsionis hotel itu setahun yang lalu. Kau seharusnya tahu. Dilakukan oleh seorang ahli. Zhu Miaoyun mungkin tidak bersalah. Mungkin kasus ini dan masih terhubung dengan organisasi itu. Organisasi. Kalau begitu, kali ini ajak Lin Shu bersamamu. Wang tua, kasus ini sudah cukup rumit. Dan kau ingin aku membawa Lin Shu. Jangan meremehkannya. Resumenya mengesankan. Kalau tidak, aku tidak akan menugaskannya padamu. Baiklah, kalau begitu aku akan jujur dulu. Aku Zhang Yi. Aku tidak akan bersikap lunak padanya. Siapa yang menyuruhmu bersikap lunak padanya, pergi sana. Saya akan menunggu kabar baik Anda. Baiklah. Cakwe dari kampung halaman ini benar-benar enak sekali. Sudah terlalu lama tidak memakannya. Aku sangat menginginkannya. Enak kalau begitu, makanlah lebih banyak. Di luar negeri yang kalian makan hanyalah irisan roti itu. Tidak ada yang seperti hidangan mewah kita di sini. Hei Zhang tua. Kasus Zhu Miaoyun itu. Bisakah aku melihat berkas kasusnya? Anda ingin terlibat dalam kasus Zhu Miaoyun? Ngomong-ngomong, Zhu Miaoyun dan aku sebenarnya agak berhubungan. Sepupuku adalah mantan tunangannya. Long Jingchuan. Benar. Kalau begitu, dengan koneksi seperti itu, sepupu Anda bukan orang yang baik. Saya rasa, dia hanya ingin memanfaatkan pengaruh keluarga Zhu untuk mencapai kesuksesannya sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakakku bukan orang seperti itu. Sekarang marah ya? Kemarilah. Katakan padaku, orang macam apa Long Jingchuan itu? Bagaimanapun dia bukan orang jahat seperti yang kau katakan. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Pembunuh dalam kasus ini adalah Zhu Miaoyun. Apakah Anda sudah bertemu Zhu Miaoyun? The film Tentu was saja. translated and Aku narrated hanya by menggunakan M sedikit Media. trik. Dan dia mengaku tanpa dipaksa. Aku hanya memanggilnya Tuan. Tapi, aku tidak bisa menghubunginya. Dia selalu yang menghubungiku. Anda merusak rencana besar saya. Apa yang kulakukan? Aku sudah mengikuti kasus ini sejak lama. Sejauh ini, apakah kau sudah mengumpulkan bukti? Sekarang kita punya rekaman Zhu Miaoyun. Kita bisa menangkapnya kapan saja. Apa gunanya menangkap Zhu Miaoyun?
Dia tidak mungkin bisa melarikan diri kan? Apa yang bisa Anda temukan? Apa menurut Anda? Kami tidak akan tahu. Target kami adalah organisasi di belakangnya. Oh tidak, aku sudah kacau. Anda benar-benar. Hei Zhang tua, kau belum membayar sarapan. Kenapa kau lari? Jangan menatapku dengan tatapan itu. Semacam itu. Seorang master. Apakah begini cara seorang master menangani sesuatu? Ini adalah berkas kasus yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak merusaknya. Master. Jangan merusaknya. Apa hebatnya itu? Halo, Zhu Miaoyan bodoh. tuan aku. Ada apa denganku? Anda pikir kunjungan Anda ke kedai kopi? Saya tidak tahu. Anda sudah terbongkar sekarang. Tunggu saja polisi datang dan menangkap Anda. Tuan aku salah. Tolong selamatkan aku. Anda ingin hidup. Kalau begitu pergilah cari Lang Fanshou. Zhu Miaoyan. Zhu Miaoyan. Anda tidak sepenuhnya bodoh. Anda memang berguna bagi saya. Jika Long Jingchuan tidak berhasil, maka saya terpaksa menggunakan Anda sebagai pion. Tuan, apakah Anda masih berniat menyingkirkan Long Jingchuan? Tidak. Drama ini. Masih ada seseorang yang belum muncul. Kau ingin aku menemukan Lang Fanshou? Psikolog itu. Mungkinkah dia juga orangnya, Tuan? Bisakah dia menyelamatkanku? Masalah ini, apa hubungannya dengan kakakku? The film was Tidak. translated and Selama aku bisa narrated by bertahan M hidup, Media. aku tidak peduli tentang hal lain. Silakan masuk. Duduk. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau adalah Zhu Miaoyan. Ya, Baguslah. Kau secantik kakakmu. Dokter Lang, tolong jangan sebut kakakku. Kakakku menghilang setahun yang lalu. Nona Zhu benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Dokter Lang, aku datang ke sini hari ini bukan untuk mendengarkan sarkasmemu. Lalu Nona Zhu apa yang membawamu ke sini hari ini? Tuan, dia bilang kau bisa membantuku. Apakah itu benar? Kau tahu Tuan. Dokter Lang, apakah kau punya cara untuk membantuku atau tidak? Dokter Lang, apa maksudmu? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Zhu Miaoyan. Jika kau keluar dari pintu itu hari ini, maka hidup dan matimu akan terserah takdir. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Kau adalah Tuan. Duduk. Tuan tolong bantu aku. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Apa kau yakin akan memberiku apapun yang kuinginkan? Aku, Jangan gugup. Kau pasti bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. benarkah kalau begitu tolong beritahu aku? Aku bisa memberimu apapun. Aku ingin kau sepenuhnya mengendalikan keluarga Zhu. Aku tidak mengerti maksudmu. Tapi aku sudah mengendalikannya. Tidak, tidak, tidak. Yang kuinginkan adalah kendali penuh. Kau masih memiliki Su Wenshen di atasmu.
Orang tua itu menekanmu. Itu bukan kesuksesan. Apa maksudmu, Tuan? Ini sangat sederhana. Bunuh Su Wensheng. Dan kemudian kau akan secara alami dan logis menjadi satu-satunya pewaris keluarga Su. Saat itu, kau bisa membantuku mendapatkan apa yang kuinginkan. Tidak mungkin. Aku tidak bisa menyentuh kakekku. Nona Zukita, saat kau membunuh seseorang dan menjebak kakakmu, kau tidak setenang ini. Tidak mungkin. Bahkan jika aku, semuanya diberikan kepada Cumi Yaoyun, aku sama sekali tidak mungkin menyentuh kakekku. Aku benar-benar, karena hati berbakti Nona Zu ini, saya jadi terharu. Tapi jika kau tidak membunuhnya, maka kau harus mati. Ambillah ini. Kembalilah dan tontonlah dengan cermat. Aku jamin apa yang ada di dalamnya. Kau pasti akan sangat menyukainya. Baiklah. Su Miaoyan, selama kau membantuku menyingkirkan Su Wensheng dan mendapatkan apa yang kuinginkan, aku berjanji, kau tidak akan pernah melihat Su Miaoyun lagi. The film was translated Dan and narrated kau juga by bisa dengan Media. damai dan puas menjadi Nyonya Long. Narrated by Media. Halo Tuan. Su Wensheng sudah mati. Aku punya barangnya. Su Miaoyan, kau melakukannya dengan sangat baik. Aku telah memenuhi semua janjiku padamu. Sekarang, kirimkan padaku apa yang kuinginkan. Iya Tuan. Ying Kue, pergi. Pastikan apakah Su Wensheng, orang tua itu benar-benar mati. Juga, bawa kembali barang yang diinginkan organisasi. Dan selagi kau melakukannya, singkirkan Su Miaoyan. Keluarga Long saat itu. Dan sekarang keluarga Su berani menyentuh apa yang diinginkan organisasi. Semua dari mereka harus mati. Pengguna yang Anda hubungi sementara. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Tolong. Apa maksud Pak Tuaze ini? Kita sudah setuju untuk bekerja sama dengan grup Yichen, tapi sekarang dia bahkan tidak mau menjawab telepon. Ada apa ini? Bos, itu dilakukan oleh jalan kecil Zu Miaoyan itu. Apakah jalan kecil adalah istilah yang boleh kau gunakan? Itu wanita yang sudah kuincar. Gaven, seret dia keluar. Maaf bos, saya salah. Tunggu sebentar. Su Wensheng, kau Pak Tua Bangka. Jika kau tidak adil, jangan salahkan aku karena tidak setia. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Gaven, malam ini ajak beberapa saudara bersamamu. Beri pelajaran pada Pak Tua Bangka itu. Ingat untuk membawa beberapa lagi. Baiklah. Bagaimana jika kita bertemu Zu Miaoyan? Kalau begitu bawa dia kembali padaku. Terima kasih, bos. Zu Miaoyan, kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Kalian beberapa pergi undang Nona Zu. Aku akan mencari Pak Tua Zu. Kakak Haven, bukankah ini sedikit tidak pantas? Bukankah Tuan Muda Egg menyuruh kita bertindak bersama? Apa kau pikir?
Keluarga Zhu benar-benar target yang mudah. Kau datang sesukamu. Kau pergi sesukamu. Dengan kemampuan amatiranmu, kau hanya akan menghambatku. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita dengarkan kakak Haven. Kenapa kau berpura-pura begitu penting? Bukankah dia hanya anjing peliharaan Tuan Muda Eng? Jika dia anjing, bukankah kita juga? Meskipun dia anjing, dia yang paling terawat. Kalian berdua, berhentilah menjelek-jelekannya. Haven cukup berbahaya. Ketika dia datang ke keluarga N waktu itu, dia berlumuran darah, luka di sekujur tubuh. Orang itu waktu itu pasti bertanggung jawab atas banyak kematian. Coba pikirkan. Si Haifang itu, berapa banyak pekerjaan kotor yang sudah dia lakukan untuk keluarga Eng. Keluarga bangsawan ini benar-benar kejam, sampai-sampai menyimpan orang seperti itu di sisi mereka. Jangan khawatir, saya sudah menggeledah kediaman keluarga Chu. Tidak ada apa-apa. Hanya orang tua ini. Dia sudah meninggal beberapa jam yang lalu. Pikirkan keluarga Chu benar-benar mengalami masa sulit ketika mereka membantai keluarga Long sebelumnya. Betapa mulianya mereka. Tapi sekarang inilah pemandangannya. Mau minum? Saya pikir saat itu Anda terlalu tidak berguna. Anda juga meninggalkan putra haram untuk keluarga Long. Anda bahkan tidak menemukan apa yang mereka inginkan. Benar, Silver Sparrow 1. Tapi saya masih harus berterima kasih pada Anda. Jika kau dan bosmu tidak terbuang, aku dan tuanku tidak akan muncul. Sekarang setelah aku mengambil gelarmu, haruskah aku tetap memanggilmu senior? Aku bukan lagi bagian dari organisasi. Namaku sekarang Haven. Bukan Silver Sparrow One. Hai Feng. Menurutku anjing hitam lebih cocok. Atau putra kedua Tuan Muda N. Anjing si idiot itu. Hai Feng. Aku sudah menunggumu sejak lama. Aku tahu. Organisasi itu beberapa tahun terakhir ini tidak pernah menyerah memburu kita. Berapa banyak yang sudah kita berikan kepada organisasi? Hanya kita sendiri yang tahu. Selama aku hidup satu hari lagi, kau akan selalu hanya menjadi nomor 2. Pedangmu beracun. Senior. Kau belum lupakan. Kita dilatih oleh organisasi yang sama. Kau benar. Bagaimana organisasi yang sama bisa membina dua jenis? Kau benar. Tapi kau sudah tua. Tidak tahan menahan serangan racun. Jangan mendekat. Aku tidak menyangka ini. Yang tinggi dan perkasa, Nona Zhu juga mengalami hari ini. Jangan mendekat, jangan kau mendekat. Jangan mendekat.
Nyah. Tidak berguna. Kenapa kau tidak cepat bangun? The film was translated and narrated by M Media. Tuan yang mengirimmu untuk menyelamatkanku kan? Aku tahu itu, aku masih berguna bagi Tuan. Dia tidak akan membiarkanku mati. Kau bodoh yang menyedihkan. Kau akan segera tidak berharga. Di mana yang kuinginkan? Tuan. Ini yang kau inginkan. Aku akhirnya mendapatkannya. Dibutuhkan 20 tahun, dan akhirnya ini milikku. Yin Kue. Zhu Miaoyan. Kau benar-benar bodoh yang menggemaskan. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu, jika bukan karenamu. Aku pasti harus berusaha lebih keras. Kenapa kosong? Bagaimana bisa hilang? Aku mencari di sekolah dengan cermat. Jika barangnya tidak ada di sini, di mana lagi bisa berada? Aku bertanya padamu, apa kau menyembunyikannya? Bos, itu bukan aku. Tolong percayai aku. Pasti Su Wensheng benar-benar Su Wensheng. Orang tua itu. Kau mati pun tak biarkan aku tenang. Long Jingchuan. Pasti Long Jingchuan benar-benar Long Jingchuan. Sebelum Su Wensheng meninggal, dia pasti memberikan barang itu kepada Long Jingchuan. Long Jingchuan. Yin Kue. Bos, obat yang kau berikan tidak bisa menyembuhkan racun organisasi. The film was translated Mereka semua sangat and tidak berguna. narrated by M Media. Miaoyun. Aku kira kau tidak akan pernah kembali. Kakak Lang. Sebenarnya aku sudah lama berhenti mencintai Long Jingchuan. Kebaikanmu padaku, aku selalu memahaminya di hatiku. Sungguh Miaoyun. Maukah kau menerimaku? Bagus sekali. Aku tahu kau tidak akan The meninggalkanku. film was translated and narrated by Aku M hanya punya Media. kau. Kalau begitu, berikan aku sedikit waktu lagi. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, kita akan meninggalkan tempat ini bersama. Baiklah. Ya. Kakak Lang, aku sedikit lelah. Aku ingin istirahat. Lanjut Kal, kalau begitu. Sepertinya tidak banyak waktu tersisa. Tidak peduli metode apapun. Bahkan jika itu berarti menggunakan kekerasan. Aku harus mendapatkan barang itu.
Halo Tuan Long. Tolong datang ke tempatku lagi besok. Aku punya sesuatu yang penting. Mengenai Zhu Miaoyun. Seperti yang diharapkan, Lin Su benar. Lang Fanxiu akan bertindak pada Jing Chuan. Sepertinya, sudah terlalu lama sejak kita mengurus urusan dokter Leng kita. Dokter Leng kita sudah mulai cemas. Tidak, kau tidak bisa pergi. Apapun yang terjadi, aku harus pergi. Leng Fanshou pasti tahu keberadaan Miaoyun. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Kau tidak bisa pergi. Leng Fanshou adalah orang yang secara alami curiga. Jika kau ikut denganku, itu hanya akan membuatnya waspada. Dia hanya akan tenang jika aku pergi sendiri. Dokter Leng, aku di sini. Tuan Long lama tidak bertemu. Leng Fanshou, obrolan basa-basi yang tidak berarti ini, mari kita lewati saja. Aku bertanya padamu, di mana sebenarnya Su Miaoyun? The film was translated and Tuan Long, Anda narrated bercanda. by M Media. Meskipun kita bukan teman, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Aku selalu sangat mengkhawatirkan kesehatan mental Tuan Long. Mengenai Zhu Miaoyun, aku memang tahu sedikit tentang dia. Tapi Tuan Long, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Tuan Long, apa yang kuinginkan? Aku akan mengambilnya sendiri. Ambillah. Lam Jingchuan katakan padaku. Barang yang diberikan Su Wenxiang padamu. Su Wenxiang tidak memberiku apa-apa. Lalu di rumah keluarga Zhu, apakah kamu pernah melihat kotak hitam? Ya, aku melakukannya. Bagaimana dengan isi kotak itu? Tidak ada apa-apa di dalam kotak itu. Bagaimana bisa begitu? Saat keluarga Long dihancurkan waktu itu, hanya keluarga Zhu yang menyentuh kotak itu. Benda itu? Long Jingchuan. Sialan, kau juga bajingan tak berguna. Long Jingchuan, serahkan nyawamu. Leng Fanshou, jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau inginkan. Jing Chuan? Jing Chuan, apa kau baik-baik saja? Ayo kita pergi dari sini cepat. The Jing film was Chuan, translated apa kau and baik-baik saja? narrated by M Kau tidak Media. berubah sama sekali. Masih begitu peduli padaku. Aku bilang bos dan nyonya, bisakah kalian berdua tolong menunjukkan kemesraan kalian nanti? Kemana kita pergi sekarang? Ke rumah keluarga Su. Long Jingchuan. Zhu Miaoyun, kalian pasangan hina. Beritahu semua pembunuh. Kerahkan semuanya. Aku akan memandikan keluarga Zhu dengan darat. Kakek. Di mana? Kau, aku sudah kembali. Miaoyun. Itu kamu, Miaoyun.
Apa yang terjadi padamu? Miaoyan. Ini Miaoyanku. Miaoyanku kembali. Ini Miaoyanku. Ya, kakek aku sudah kembali. Kakek, Bagus. Miaoyan jangan menangis. Kakek baik-baik saja. Petugas Lin. Ada apa ini? Cumiaoyan meracuni makanan tuan tua. Jika aku tidak tiba tepat waktu, aku takut. Terima kasih, petugas Lin. Kakak ipar jangan terlalu sungkan denganku. Bukankah aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan melindungi keluargamu? Kau sudah bekerja keras sepupu. Sekarang kau mengakui aku sebagai sepupumu. Maaf aku tidak mengenalmu. Kau seharusnya tetap memanggilku petugas Lin. Mari kita selesaikan urusan dulu. Aku tahu itu, Leng Fenzhou ini. Pasti bukan orang sembarangan. Jadi itu berarti, kalian berdua sekarang dalam bahaya besar. Leng Fenzhou pasti datang balas dendam padamu. Dia mungkin balas dendam pada seluruh keluarga Su. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, kami akan mengirim orang untuk melindungi keselamatan Anda. Selama Leng Fenzhou berani datang, kami akan menangkap mereka semua dalam satu serangan. Elemen-elemen kanker ini sudah hidup terlalu lama. Seng tua, tugas melindungi sepupu dan istrinya ini. Bisakah dipercayakan padaku? Ketika aku di luar negeri sebelumnya, aku berpartisipasi dalam operasi melawan organisasi ini. Mengenai taktik mereka, aku cukup akrab dengan mereka. Seng tua, apakah kamu menjadi paranoid lagi? Siapa yang kau remehkan? Aku memberitahumu terserah padamu. Setuju atau tidak masalah. Aku harus tinggal. Aku tidak bisa begitu saja, berdiam diri dan melihat sepupuku dan istrinya jatuh dalam bahayakan. Baik, terserah kau saja. Tapi jangan lupa, sebagai seorang polisi, melindungi nyawa rakyat adalah prioritas utama. Jangan selalu pikirkan jumlah tangkapanmu. Baiklah. Aku tahu kalian para kawan lama. Hanya bertele-tele. Tidak, aku tidak tenang. Aku juga harus tetap tinggal. Aku akan mengatakannya sekali. Serbu. Jangan sisakan siapapun. Beri aku apa yang kuinginkan. Bakar semua yang lain. Pergi. Kau membuatku takut setengah mati. Tiga orang di pintu utama. Tiga lainnya pergi ke pintu belakang. Beberapa orang memanjat tembok. Sisanya ada di luar. Metode pengawasan mereka sangat profesional. Serang. Hati-hati. Aku belum mati. Kau mengejutkanku. Seng tua. Bagaimana selain yang berjaga di luar? Semua orang lainnya ada di sini. Jika kau tidak terburu-buru keluar seperti itu, mereka yang berjaga juga tidak akan kabur, dan aku tidak akan terluka. Seng tua. Jangan terlalu fisik. Itu hanya goresan. Nanti aku akan membelikanmu 2 bungkus buah goji untuk membantumu pulih dengan baik. Pergi-pergi. Petugas yang, kami telah merepotkanmu, dan kau bahkan terluka. Kakak ipar dia hanya tergores. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Mungkinkah orang-orang ini semuanya dikirim oleh Leng Fenzhou? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Sepupu orang-orang ini. Dan orang-orang dari 20 tahun lalu, semuanya milik organisasi yang sama. Aku bertanya-tanya, apa yang keluarga Long saat itu sebenarnya dapatkan? Sampai menjadi target organisasi itu. Sekarang giliran keluarga Chu. Menurutku, target Leng Fenzhou bukan kalian berdua. Itu benda itu.
Apa kau membodohiku? Biar ku ceritakan sebuah lelukon. Sekelompok orang pergi menjalankan misi. Mereka tidak mendapatkan barangnya, tidak membunuh satu orang pun, dan mereka hampir musnah. Organisasi tidak akan melepaskanmu. Dan mereka juga tidak akan mengampuniku. Kita semua pasti mati. Long Jingchuan Zumiaoyun. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Jangan khawatir. Aku tidak menyalahkanmu. Tidak apa-apa. Mereka semua tidak berguna. Tidak apa-apa. Karena Leng Fanso masih belum tertangkap, maka keselamatan Miaoyun masih belum bisa dijamin. Kalau begitu, bagaimana kita bisa hidup dengan tenang? Sepupu kakak ipar. Ini semua salahku. Jika aku tidak terlalu bersemangat untuk sukses dan bertindak terlalu cepat, Leng Fanso tidak akan lolos. Baiklah. Sekarang bukan waktunya untuk membahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita harus memikirkan cara untuk memancing Leng Fanshu keluar. Menangkapnya menyelesaikan ini untuk selamanya. Hei, aku punya rencana. Yang pasti akan membuat Leng Fanshu keluar. Rencana apa? Cepat beritahu The kami. film was Selama keselamatan Miaoyun translated bisa and dijamin. narrated by Aku akan M. bekerja sama dengan apapun yang kau katakan. Rencanaku adalah untuk kalian berdua. Untuk menikah. Menikah. Hai Xiaolin. Kali ini otakmu akhirnya berfungsi dengan baik. Aku rasa rencana ini akan berhasil. Xiaolin. Menangkap Leng Fanshu. Apa hubungannya itu dengan Jingchuan dan aku menikah, kakak ipar? Perasaan Leng Fanshu padamu begitu dalam. Jika dia tahu bahwa kau dan sepupu akan mengadakan pernikahan, menurutmu dia akan datang? Belum tentu. Meskipun aku mengakui Leng Fanso memang mendambakan Miaoyun, tapi dia juga sangat menghargai hidupnya. Jika kau memamerkan benda itu di pernikahan, dia pasti akan datang. Ini adalah misi yang diberikan organisasi kepadanya. Tepat sekali. Ini disebut memancing serigala ke dalam perangkap. Bahkan jika dia tahu ini adalah jebakan yang dipasang untuknya, dia akan tetap datang. Sekarang kalian berdua hanya perlu sepupu. Kenapa murung begitu senyum sedikit? Sepupu, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, bisakah kau menjamin keselamatan Miaoyun? Sepupu, apa kau tidak percaya padaku? Ada begitu banyak petugas polisi di lokasi selama aku hidup. Aku jamin dia tidak akan punya kesempatan untuk bertindak. Jingchuan tidak apa-apa. Ini adalah hari yang menggembirakan. Pengantin wanita akan segera tiba. Cepatlah bersiap-siap. Benar sepupu. Jangan lupa letakkan kotak kosong ini di tempat yang mencolok. Selanjutnya, mari kita sambut Bapak Long Jingchuan kita, membuat penampilan agungnya. Para tamu terhormat, pengantin wanita kita yang cantik, dia sudah tiba. Miaoyun,
Kau tahu berapa lama aku menunggu saat ini? Jingchuan, aku tahu. Aku juga sudah menunggu hari ini sejak lama. Aku sangat bahagia. Selanjutnya pengantin bertukar tanda cinta. Kotak ini akan kuserahkan padamu sekarang juga. Miaoyun. Miaoyun, kau baik-baik saja? Panggil ambulans. Leng Fanxiao, jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Leng Fanxiao, kau ditangkap. Jatuhkan pisaunya. Jangan bergerak. Tenanglah. Mundur, jangan bergerak. Kosong, aku tahu itu kosong. Jangan bergerak. Mundur, mundur. Tenanglah. Jangan bergerak. Mundur. Jangan bergerak. Mundur. Jangan bergerak. Mundur. Aku memberitahu kalian semua. Tidak ada yang bisa menghakimiku. Tenanglah. Sepupu, bagaimana keadaannya? Ruang operasi. Sepupu, aku minta maaf. Ini semua salahku. Sepupu, aku minta maaf. Aku yakin kakak ipar pasti akan bangun. Dia sangat kuat. Bertahun-tahun kesulitan. Dia telah menanggung semuanya. Ini semua salahku. Jangan bicara lagi. Aku tidak menyalahkanmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah takdir pahit kita. Selalu saling merindukan dan berpisah. Sekarang setelah kita akhirnya bisa bersama, begitu banyak kecelakaan dan kesulitan muncul lagi. Aku sangat lelah. Kali ini, jika dia tidak bangun kali ini, aku tidak tahu apakah aku akan punya keberanian lagi. Aku minta maaf andai saja aku tidak punya adab buruk ini. Kakak ipar tidak akan. Jangan salahkan kau. Pada akhirnya, takdir kita terlalu dangkal. Dokter, Dokter, bagaimana keadaannya? Putri, masuk ke mobil. Ayo kita jalan-jalan. Jingchuan, bayi kita akan segera lahir. Lalu setelah itu, apakah aku masih akan menjadi putrimu? Kau selalu menjadi putriku. Selalu. Baguslah kalau begitu, cepat katakan putri. Film was translated Silakan and masuk ke mobil. narrated by M Media. Tunggu aku. Aku akan mengambil mobil lain. Ayo masuk ke mobil. Putri, silakan masuk ke mobil. Putri, tolong apa? Putri, silakan masuk ke mobil. Baiklah. Putri, kalau begitu mau duduk di kursi penumpang dan pergi jalan-jalan denganku. Jika kau agak ingin, maka katakan saja. Pangeran, kau sangat tampan. Pangeran, kau sangat tampan, baiklah. Tentu saja aku tahu aku tampan. Hei, Long Jingchuan, kembalilah.